Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin, Bapak Haji Idon Baguna. Baguna. Semoga beliau beserta jajarannya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma insyaallah. Dan wabil khusus Bapak Haji Mas Dudi di seksi sibuk insyaallah. Yang semoga beliau beserta pemakmur-pemakmur masjid yang lainnya yang bagian ngurusi rumah Allah ini semuanya saja, termasuk donatur-donaturnya dan jamaahnya, semoga semuanya saja juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wabil khusus genap ketua majelis taklim ibu-ibu, ketuanya sinten iki ketuanya? Ibu Haja sinten? Haja Tuti Sumaryono nggih. Semoga ibu beserta jamaahnya juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala, plus tambah cuantiak lahir batin. Amin. Allahumma Amin. Cuantiak pakai kok nih nantinya pakai kok. Dan non sewu segenap tokoh-tokoh masyarakat yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu namanya tanpa mengurangi hormat saya. Semoga panjenengan semua diberi oleh Allah sehat walafiat, panjang umur yang mubarakah. Amin. Allahumma insyaallah. Sama Imam Masjid Ustaz Sinten Asma Hidayat. Muhammad Hidayat sama Pak Slamet, Ustaz Slamet, orang lama. Saya sebenarnya sering di sini Pak Ketua DKM, cuman khutbah. Kalau kuliah duha itu pernah sekali zaman Ketua DKM-nya masih Pak Slamet juga itu. Nggih. Jadi beberapa tahun yang lalu kekumpul. Saya yang sering khutbah Jumat yang sering. Ini beliau yang bagian menghubungi saya. Seksi sibuk ini. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal 'arifin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, pernah ada seorang lelaki di tengah-tengah kajiannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Mata sa'ah, kapan kiamat?" Mata sa'ah, kapan kiamat? Kalau yang saya baca dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim dalam bukunya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah, itu Nabi melanjutkan pembelajarannya sampai titik baru beliau bertanya, "Manis sa'il?" Siapa tadi yang bertanya? "Saya ya Rasulullah." Nabi itu kalau ada orang nanya, beliau menghadapkan dengan badannya begini. Jadi nggak cuma siapa kita ngerek, nggak gitu. Nabi itu menghadapkan, "Siapa manis sa'il?" Siapa? "Saya Rasulullah." Nabi langsung menghadapkan badannya ke arah orang itu apa makan. Kata Nabi, "Mada a'dattalah?" Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat?
Orang ini nanya kiamat, oleh Nabi gak jawab kapan kiamat itu, tapi Nabi balik bertanya, apa yang telah kamu persiapkan kok kamu nanya kiamat? Ini menunjukkan bahwa kapan kiamat itu gak penting. Yang penting adalah persiapan untuk menghadapi kiamat. Malah ulama-ulama belakangan kalau tanya tentang kiamat, apa jawabannya? Sudahlah, kamu gak usah mikir kiamat kubro. Orang beriman itu tidak mendapati kiamat kubro. Tapi ya kamu tuh mikir kiamat sugro, karena setiap orang pasti mengalami kiamat sugro, kematian maksudnya. Jadi saya ulang, kapan kiamat berarti nggak penting. Yang penting adalah persiapan menghadapi kiamat. Makanya Nabi tanyakan, apa yang telah kamu persiapkan? Maka jawaban orang itu, la syai'a, tidak ada ya Rasulullah, illa anni uhibbullaha wa rasulah. Selain dari saya hanya punya modal mencintai Allah dan mencintai utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa ini? Artinya dia nggak punya modal apa-apa selain cuma itu saja, cinta itu, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi setelah itu? Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Di hadis yang lain, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama dengan siapa dia cinta. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu selaku rawi hadis itu berkata, apa kata beliau? Tidak ada hal yang paling membahagiakan hati saya selain dari pernyataan Nabi yang mengatakan engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Karena itu berarti kata beliau, saya berkesempatan akan membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Walaupun saya tidak bisa beramal sebagaimana beliau bertiga, karena saya mencintai beliau bertiga. Itu kata sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Maka di antara modal utama yang harus kita miliki kalau kita ingin satu rombongan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita harus punya rasa cinta dalam hati kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti masuk surga itu tidak satu-satu. Kalau merujuk pada surah Az-Zumar ayat 70-an ke atas itu, masuk surga itu pakai rombongan-rombongan. Sebagaimana masuk neraka juga pakai rombongan-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka itu dengan rombongan-rombongannya. Sebagaimana orang yang masuk neraka juga pakai rombongan, naudzubillah ya yang ini ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Digiring masuk ke neraka orang-orang yang kafir itu dengan rombongan-rombongannya, naudzubillah nggih. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, kenapa kok pakai rombongan? Karena kata para ulama, di dunia ini orang biasanya senang bikin rombongan. Maka ibu-ibu punya rombongan arisan, punya rombongan gowes, mungkin bapak-bapak ada rombongan pingpong, rombongan mancing, semacam-macam. Selama itu halal, monggo saja. Tapi harus punya rombongan yang seperti ini. Majelis taklim begini harus punya, kita harus punya. Bukan dianjurkan, harus punya. Karena jangan sampai nanti kita tidak nyambung dengan rombongannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena majelis ilmu dan majelis zikir seperti ini dulu ada di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih Muslim. Nabi ada dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim. Satu saat Nabi bersabda, Nabi memuji di Nabawi itu ada di masa Nabi itu, di masjid Nabi itu dulu ada dua halaqah ilmu, ada dua halaqah maaf. Yang satu halaqah ilmu, yang satu halaqah zikir. Nabi puji dua-duanya, nggak ada yang disalahkan. Yang satu sahabat bikin halaqah lingkaran kajian ilmu, yang satu bikin halaqah zikir.
Dalam hadis Sahih Muslim dipuji oleh Nabi dua-duanya. Dipuji dua-duanya. Ada dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim karya Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah. Disebutkan di situ, tapi karena saya seorang guru kata Nabi, saya duduk di majelis ilmu kata Nabi. Majelis kita hari ini dua sekaligus, halaqah ilmu, halaqah dzikir sekaligus. Nah, ini masya Allah, ini majelis yang disukai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah terima ngaji kita, sehingga mudah-mudahan kita satu rombongan dengan rombongannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Tentu cinta itu harus dibuktikan. Karena kalau cuma ngomong cinta saja, semua bisa ngomong. Makanya cinta itu harus dibuktikan. Supaya cinta kita nggak gombal. Supaya cinta kita nggak gombal. Supaya nggak gombal, makanya cintanya harus apa tadi? Dibuktikan. Karena kalau orang Jawa Timur nyebutnya gombal mukio itu nanti cinta. Supaya nggak gombal cintanya, makanya harus dibuktikan. Pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini demi supaya kita nanti bisa satu rombongan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Ini paling tidak saja, paling tidak. Yang pertama, dengan bikasrati dzikrin Nabi, bikasrati salawati alaihi. Dengan cara memperbanyak menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara memperbanyak bersalawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah makalah yang mengatakan, ini pepatah Arab yang mengatakan, man kathura kalamuhu man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Jadi ada makalah yang mengatakan, siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Makanya ada lirik tahun 80-an atau 90-an Pak Haji, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Nggih sinten namanya? Dina Mariana katanya Mas. Masya Allah. Atau yang Evita Mala, mau makan teringat pada sekolah. Tapi saya nggak boleh lama-lama membacakan diri lagu, takutnya ustadznya luntur nanti. Guyan gitu. Tapi tidak, maksud saya itu ada betulnya makalah itu. Memang orang kalau mencintai pasti dia akan banyak menyebut dan mengingat yang dicintai. Maka sepatutnya lah kalau kita mengaku mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita ringan lisan dan hati untuk bersolawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping memang bersolawat itu diperintah oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama para malaikat itu bersolawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wahai orang-orang yang telah beriman, sampaikanlah salawat dan salam atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Catatan pentingnya, berarti bersolawat itu perintah Allah. Perintah Allah, bukan permintaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting dipahami. Karena dulu awal-awal saya di Jakarta tahun 2005-an itu awal-awal itu ada selebaran yang sempat diedarkan saat itu di daerah Jakarta Utara. Itu ada selebaran diedarkan di angkot-angkot yang mengatakan begini, wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian berharap syafaat Nabi kalian, sementara Nabi kalian saja masih minta didoakan. Ada selebaran gitu. Dia disampaikan ke saya saat itu. Wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian berharap syafaat Nabi kalian, sementara Nabi kalian saja masih minta kalian doakan. Maka saya jawab,
bersolawat itu bukan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perintah Allah. Rumusnya apa? Kalau itu perintah Allah, kalau kita taat, ya untung itu kita. Saya ulang, kalau perintah Allah rumusnya apa? Kalau kita taat, ya untung kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan termasuk keburukan yang kita lakukan, kita akan melihat akibatnya untuk kita, baik maupun buruknya. Itu rumus itu. Makanya ketika kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu manfaatnya kembali kepada kita. Bahkan nanti Bapak Ibu kalau di rumah punya kitab Riyadhus Shalihin, nanti buka bab tentang salawat. Ada di situ bab, ada beberapa hadis, cukup banyak di situ hadisnya. Sependek yang saya baca dan sependek yang saya ingat, karena saya ngajar Riyadhus Shalihin juga, sependek yang saya baca dan yang saya ingat, dari hadis pertama sampai hadis terakhir, saya kok tidak menemukan di situ satu pun keutamaan salawat yang kembali pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua keutamaannya kembali pada kita yang baca. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sejatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak butuh doa kita. Sejatinya kita yang butuh mendoakan beliau supaya kita mendapatkan kebaikan dari Allah karena mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti silakan dibaca di Riyadhus sependek yang saya baca dan sependek yang saya ingat ya. Hadis pertama sampai hadis yang terakhir, ada beberapa hadis di situ. Tidak ada satupun keutamaan salawat yang kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dijamin langsung oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Nabi itu dijamin pasti mulia. Dan siapapun yang mencoba merendahkan beliau tidak akan pernah berhasil. Dan itu sudah dicoba sejak beliau masih sugeng dulu sampai detik ini. Itu upaya menjatuhkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak pernah berhenti. Tapi tidak pernah berhasil. Bahkan tidak jarang di negeri di mana Nabi disalahpahami SAW, di situ justru malah banyak yang akhirnya masuk Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah jamin surganya, inna a'tainakal kautsar. Dijamin semua Nabi itu. Maka sejatinya Nabi tidak butuh doa kita, tapi kita yang butuh mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena semua itu akan kembali pada kita. Contoh riwayat yang menunjukkan kalau kita bersalawat kembali pada kita, misalnya di situ ada sebuah hadis di Riyadhus Shalihin, riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya hadis hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis hasan bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepada. Artinya semakin banyak kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita potensial dekat nanti kedudukannya di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kalau saya dekat dengan seorang menteri, terus saya foto sama Pak Menteri itu tidak menjamin saya selamat dunia maupun akhirat. Saya foto dengan siapa pejabat siapalah, Pak Wali Kota, Pak Presiden atau siapapun lah. Ya, saya foto bareng, itu nggak jaminan saya selamat, nggak jaminan. Tapi kalau kita punya kedudukan yang dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat, pasti selamatnya sudah. Karena di hari kiamat kok bisa dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW, pasti selamatnya sudah. Karena berarti satu rombongan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka supaya kita ini dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW, ringankan lisan dan hati untuk bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan di dalam hadis itu juga dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu mengatakan, berapa persen ya Rasulullah yang harus saya baca dalam bentuk salawat kepadamu di waktu malam ketika saya salat malam? Kata kamu terserah, kata Nabi terserah, kata Nabi. Bagaimana kalau sepertiganya, seperempat, sampai sepenuhnya pokoknya. Bagaimana kalau seluruh doa saya pada malam itu tidak ada lain kecuali bersalawat kepadamu ya Rasulullah?
Kata Nabi, idan kalau begitu tuqdo hajatuk, hajatmu akan dipenuhi, wa yukfahammuk, kesedihanmu akan dicukupkan, enggak sedih lagi, wa yughfaru laka dzambuk wa kamakan. Ada beberapa riwayat dalam hadis yang lain ya, cuman yang di retore kurang lebih itulah. Jadi akan diampuni semua dosa-dosamu. Jadi kalau kita semalaman tidak berdoa kecuali bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jaminan dari Nabi adalah hajat dipenuhi, kesedihan dicukupkan, dosa diampuni. Itu kalau kita bersolawat semalaman suntuk. Ya nggak harus tiap malam, paling nggak sesekali lah. Tetap sholat malam, hanya nggak doa kecuali sholawat saja. Saya pas baca hadis ini teringat kakek saya, Allah yarham. Kakek saya itu suatu saat kedatangan tamu. Tamunya ini bapaknya teman saya waktu SD. Mohon maaf, sedang mengalami sakit gila. Saudara keluarganya bilang, bah, manggil kakek saya, bah, niki jenengan dungani bah, sama doakan bah, mudah-mudahan sembuh, enggak mboten gendeng malih, jadi enggak gila lagi. Gendeng itu gila. Akhirnya qadarullah ini ya, sembuh itu. Nah, kakek saya cerita sama saya, ngerti nggak tak wacana opo, kata kakek saya, ngerti nggak saya bacakan apa? Mboten Buya, saya manggil kakek saya Buya, mboten Buya. Iku sewengi-wengi tak wacana sholawat, kata kakek saya. Tak wacana sholawat iku sewengi-wengi, kata Buya. Kata kakek saya. Saya minta sama Allah agar orang ini sembuh. Qadarullah sembuh. Saya tahu karena itu kakek saya cerita langsung ke saya, terus yang gila itu bapaknya teman saya waktu SD. Nah, itu qadarullah sembuh. Makanya kalau untuk hajat-hajat yang berat, sesekali melekkanlah. Wong sopir bis malam saja rela melekkan semalaman suntuk demi ratusan ribu. Masa kita untuk hajat yang berat nggak mau melekkan? Sesekali, nggak harus tiap malam, saben bengi rada-rada. Itu seperti itu. Oh, tapi sopir bis malam itu persiapan Ustaz. Ya kita sama harus persiapan. Apa minum sing ruso-ruso atau apa terserah. Apa ngunyah-ngunyah marning atau ngopi-ngopi sesekali. Perlu kita lakukan untuk riyadhah, untuk latihan kita supaya di samping harapan kita dan nanti hari kiamat kita bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu target utama kita, itu ridha Allah dan bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hajat-hajat duniawi itu ya masing-masing orang kan hajatnya apa? Beda-beda nggih. Oh, suami kok medhit tenanan iki tak selawat ya lah. Namanya juga usaha nggih. Allah. Bojo kok pernah dengan TikTok iki kata selawat ya. Oh, lanjut nggih, tapi ingat target utama ridha Allah bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun ini yang pertama, bersolawat. Kemudian yang kedua, tidak cukup hanya dengan bersolawat, tapi lebih dari itu adalah berittiba, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor Bu, monggo silakan. Bapak-bapak juga boleh selonjor, monggo silakan. Saya lupa, mohon maaf, saya lupa, monggo. Kalau sama saya berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Monggo silakan. Monggo nggih. Selonjor-selonjor boleh Pak, monggo silakan. Berdiri lompat-lompat juga boleh, monggo silakan. Apunten saya lupa tadi. Biasanya saya kalau pengajian ngomong gitu biasanya. Biasa faktor U nggih. Oh, lanjut. Jadi ittiba itu kata Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 itu yang artinya katakanlah wahai Nabi, jika kalian mengaku mencintai Allah maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Mungkin saya tidak akan membahas ittiba dalam masalah ibadah, dengan pun paham standar lah, udah ngerti semua tentang sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat, khudhu anni manasikakum, ambillah cara manasik haji kalian sebagaimana cara manasikku, jenengan pun paham standar.
Saya ingin ingatkan kita semua, bahkan dalam masalah keseharian kita pun, kita usahakan semangat mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang paling sederhana saja, misalnya kita kalau lapar ngapain? Makan. Berarti makan karena lapar. Kalau makan karena lapar, di fikih yang saya pernah pelajari, hukum makan dan minum itu mubah. Hukum makan dan minum itu apa? Mubah. Mubah itu artinya nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Jadi kalau kita asal makan loh ya, atau asal minum, mubah, nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Yuk, apalagi makan karena lapar tadi, itu sudah sunat fitrahnya gitu. Tapi ini menarik. Lain kalau begini, begitu kita lapar, kita dalam hati berkata, perintah Allah kalau lapar ngapain ya? Makan. Berarti makan karena perintah Allah. Beda apa beda? Yang pertama karena lapar, yang kedua karena perintah Allah. Memang ada perintah makan di Al-Quran? Ada. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan misalnya. Oh berarti perintah makan ada, iya. Orang yang makan karena perintah Allah dengan makan karena lapar itu beda. Kalau makan karena perintah Allah, dari awal makan sudah dapat pahala. Kenapa? Karena mentaati perintah Allah. Terus cara makannya ikut cara makannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara makannya Rasulullah Muhammad SAW? Paket dasarnya mawon nggih. Bismillah tangan kanan hamdalah. Paket dasar. Bismillah hamdalah. Bismillah tangan kanan hamdalah. Pun untuk mawon paket dasar. Kalau soal berdiri, menjilat jari itu rinciannya panjang itu, dan itu masih banyak diskusi-diskusinya. Tapi yang pokok adalah Bismillah tangan kanan apa hamdalah. Ada diskusinya kalau yang lain-lain. Maksud saya kalau kita makannya karena mentaati perintah Allah dan cara makannya ngikut cara makannya Rasulullah Muhammad SAW, maka daripada kita makan itu pahala dapat, cinta Allah dapat, ampunan Allah dapat. Itu baru makan. Belum kalau minum. Belum kalau yang lain-lain kita niatkan karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang kata para ulama itu jalur menjadi kekasih Allah melalui makan, di antaranya caranya gitu. Bayangkan kita makan bisa sehari berkali-kali gitu kan. Nah, itu setiap kali makan kalau begitu cara makannya, pahala dapat, cinta Allah dapat, ampunan Allah dapat setiap kali makan. Belum kalau minum, belum ya kalau yang lain-lain. Nanti kalau kita pulang ke rumah, terutama para suami, coba bayangkan bagaimana dulu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau pulang sebagai suami ketemu istrinya itu bagaimana? Kalau sebagai seorang ayah ketemu dengan putrinya itu bagaimana? Coba bayangkan aja. Maka di antara informasi dalam sirah Nabawiyah diceritakan, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada istrinya, beliau tidak hanya menyayangi tapi memuliakan. Itu Nabi. Nabi itu kepada istrinya tidak hanya menyayangi tapi juga memuliakan. Itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ikram kepada istrinya. Makanya hangatnya hubungannya lama, bertahan lama. Kenapa? Karena ada ikram. Tidak membiasa, karena ada sikap memuliakan istrinya. Sambil contoh misalnya dalam sirah diceritakan ketika suatu saat Nabi datang ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah kusiapkan sarapan untuk panjenengan, makanan kesukaan kalian. Makanan kesukaan panjenengan." Kata Rasulullah, "Mana makanannya akan aku makan walaupun hari ini sebenarnya aku puasa," kata beliau. Nabi rela membatalkan puasa sunnahnya demi membahagiakan hati istrinya dengan cara makan bersama di pagi itu. Saya ulang, Nabi rela membatalkan puasa sunnahnya demi membahagiakan istrinya untuk makan bersama pada pagi itu. Ini dipakai dalil oleh para ulama bahwa puasa sunnah itu dengan membahagiakan hati istri ada kalanya,
lebih utama membahagiakan istri daripada sekedar mempertahankan puasa sunnah. Tapi jangan modus. Saya nggak pernah puasa sunnah, Ustaz, sama istri diajak sarapan terus soalnya. Ini insidentil. Ada masanya itu. Maka terus kemudian ada lagi, kenapa kok sampai begitu Nabi bersikap? Sebagian para ulama mengambil hikmah pelajaran bahwa ternyata, saya nggak tahu betul apa enggak Bu ya, bagi seorang wanita, kalau bagi laki-laki sarapan di meja makan yang sudah disiapkan oleh istri itu mungkin bagi seorang suami itu hal yang biasa aja. Tapi bagi seorang istri itu persembahan hati. Apa betul Bu begitu? Iya betul, persembahan hati. Sehingga kadang kita pulang Pak, para suami, begitu istri bilang, "Mas, udah aku siapin masakan kesukaan kamu." Kata suaminya, "Aku tadi udah makan di luar." Tadi udah makan di luar. Apa kata istri? "Oh ya sudah." Itu kalau bagi suami ya sudah, begitu aja, itu lewat itu. Tapi kalau bagi istri berdedek itu. Ngoten betul nggih? Semua asal ya. Tapi saya pas ngomong gini Bu, ada ibu-ibu yang angkat tangan. Ada yang udah ngeselin lagi Ustaz. Apa itu Bu? Udah kita masakin enak-enak, kesukaan dia, apa ngomongnya? "Mah, nggak jadi mah, mie goreng aja." Rasanya. Dan ini perlu saya sampaikan Pak, bukan apa-apa, bahwa persembahan makanan di meja makan bagi seorang istri itu ternyata persembahan hati, dan itu Rasulullah sangat memperhatikan itu. Demikian juga ketika Siti Sofia radhiyallahu anha curhat tentang bulian orang kepada beliau. Siti Sofia dibully, "Kamu ini keturunan Yahudi, kamu keturunan Bani Israel." Setelah dia mengadukan kepada Nabi tentang masalahnya dibully itu. Nabi itu bukan tipe suami yang kalau ada istri curhat, curhat sama Allah, jangan sama saya. Enggak. Nabi menyediakan kupingnya untuk mendengarkan curhatan istrinya. Allah didengerin sama Nabi itu. Karena jangan sampai gara-gara kita tidak nyediain kuping, Pak, nanti istri malah cerita ke orang lain. Ya kalau yang orang lain itu amanah, lisannya tidak ember, alhamdulillah. Lah kalau ember Pak, apa terpaksa komplek Pak nanti. Allahu Akbar. Makanya saya ulang, Nabi dengerin ini. Sampai selesai baru apa kata beliau? "Mau nggak saya kasih solusi?" kata Nabi. Lihat, begitu mendengarkan, Nabi bilang, "Mau nggak saya beri solusi?" Walaupun tidak semua istri ketika cerita minta solusi sebenarnya, ingin didengerin aja. Ngerti nggih Bu? Nah, kata Siti Sofia radhiyallahu anha, "Mau ya Rasulullah." Aukamakal kata Nabi, "Nanti kalau ada yang membuli kamu Yahudi, kamu Bani Israel, sampaikan aja, iya, saya memang keturunan Yahudi, saya keturunan Bani Israel. Tapi ingat, ayah saya seorang nabi, Nabi Ishak. Paman saya seorang nabi, Nabi Ismail. Dan sekarang suami saya juga seorang nabi." Siti Sofia bisa untuk membungkam orang yang membuli beliau. Ini namanya nyombongi orang yang sombong. Supaya yang sombong itu bungkam, tidak ngomong lagi. Kata beliau, "Ya, saya memang Bani Israel. Saya keturunan Bani Israel, keturunan orang Yahudi. Tapi bapak saya seorang nabi, paman saya seorang nabi, dan suami saya seorang nabi. Tapi ini Bani Israel sudah masuk Islam, Pak. Jadi bukan yang masih pusing roto-roto itu bukan." Nah, jadi singkat kata singkat cerita, inilah akhlak yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau kepada istrinya itu tidak hanya menghormati, tidak hanya menyayangi, tapi memuliakan. Nah, demikian juga ibu-ibu, sebagaimana para istri Nabi juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sangat memuliakan. Saya teringat ketika teman-temannya Siti Khadijah berkata kepada Siti Khadijah, "Khadijah, enak ya kamu menikah dengan Muhammad? Kalau kami menikah dengan Muhammad, kami akan sibuk bersenang-senang dengan Muhammad." Apa kata Siti Khadijah radhiyallahu anha dalam sirah itu? "Kalian yang bukan istrinya sibuk berpikir bersenang-senang dengan Muhammad, sementara aku istrinya lebih sibuk berpikir bagaimana membahagiakan Muhammad." Jadi bagaimana ibu-ibu selalu berpikir bagaimana caranya membahagiakan suami. Makanya kalau dalam konsep di Ar-Rum ayat 20-21 itu Bu, ada mawaddah, ada rahmah nggih. Nah, mawaddah itu diantaranya apa maknanya? Seorang istri hendaklah berusaha tampil cuantik, pakai qaf nggih, di hadapan suaminya. Menyenangkan saat dilihat, namanya qurratu ayun. Cuman saya sering ngomong gini Bu ke bapak-bapak, kalau nuntut istrinya cuantik, jangan lupa modalnya.
Lho nggih nggih. Madi lulur, madi lumut, serum kinclong, serum apa man gak paham aku wis. Belum minum kolagennya wis gak paham. Macam-macam. Karena cantik itu ada dua, Pak. Ada cantik dari sananya, ada cantik dari dananya, Pak. Tapi harus intinya suami istri harus saling apa? Memuliakan. Karena suami itu kata Nabi, suamimu adalah jannatuki wa naruki kata Nabi. Suamimu ya surgamu, suamimu nerakamu. Jadi ibu-ibu kalau mau mudah masuk surga, suami. Kalau mau mudah masuk neraka sama juga suami. Tinggal pilih aja mau dengan suami masuk surga atau dengan suami masuk neraka. Semoga surga semuanya, amin. Makanya harus saling. Harus bahwa ada kurang-kurangnya pasti namanya manusia. Tapi bagaimana kita bisa saling memaafkan? Termasuk kita bayangkan Pak, bagaimana Nabi kalau ketemu putrinya. Bayangkan coba bagaimana Nabi kalau ketemu putrinya. Ternyata Nabi sama. Sikap Nabi kepada putrinya tidak hanya menyayangi tapi juga memuliakan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah disebutkan kalau ada majlis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada majlis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Siti Fatimah yang masih belia datang masuk. Dan dia disebutkan Nabi berdiri Pak menyambut putrinya, dicium putrinya sambil berkata, walaupun kata Imam Ad-Dhahabi perkataan ini ada yang mendhaifkan, tapi ulama sirah tetap menyebutkannya dalam sirah karena dalam masalah sirah tahrij ulama tidak terlalu ketat. Apa kata Nabi? Kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Coba putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya tidak hanya menyayanginya tapi juga memuliakannya? Coba putri yang mana yang tidak terbahagiakan? Anak yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya atau ibunya tidak hanya menyayanginya tapi juga memuliakannya? Di saat banyak orang tua kalau anak datang, dia yang lebih muda kok, dia yang mesti sungkem sama saya. Tidak, Nabi tidak begitu. Justru Nabi yang menghormati putrinya, dan imbal baliknya putrinya lebih menghormati lagi kepada ayahnya. Dan dalam ilmu pendidikan, rasa hormat itu sangat penting untuk bagian dari pola pendidikan. Yang tulus, yang tidak dibuat-buat ya, itu seperti itu. Nah, para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, pernah suatu saat dalam hadis Sahih Bukhari ada beberapa redaksi, di antaranya ini mafhum riwayat ya. Pernah Siti Fatimah radhiyallahu anha sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Siti Fatimah tidak mendapati ayahnya di rumah. Ketemunya sama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bilang, "Ya Ummul Mukminin, wa ibu, sampaikan kepada ayahku, putrinya Fatimah tadi datang minta pembantu karena capek ngurus masalah rumah tangga." Apa yang terjadi? Nabi hari itu pulang malam. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, tadi putrimu datang ke sini minta pembantu." Itu Nabi baru datang, Bu, enggak pakai besok. Malam itu juga beliau langsung keluar ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Beliau ketok pintunya, "Assalamualaikum Fatimah, Ali." Maka dibukakan pintunya, kata Siti Fatimah, "Aku lihat ayahku datang malam itu juga." Terus saat itu kata Siti Fatimah, saya sedang berdua dengan suami saya dalam kondisi musim dingin satu selimut. Ayahku masuk ke dalam selimut itu, kita ngobrol bertiga Pak dalam satu selimut. Kebayang ya akrabnya Nabi dengan putrinya dan mantunya. Tapi boleh ngomong satu selimut gitu. Jadi ada Nabi kita Muhammad SAW, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada Siti Fatimah radhiyallahu anha, ngobrol satu selimut. Kebayang bagaimana akrabnya Nabi dengan mantunya, bagaimana akrab dengan putrinya. Ngobrol satu selimut, kalau anaknya perempuan boleh Pak, kalau mantunya perempuan jangan satu selimut. Ini ceritanya mantunya laki-laki. Kata Siti Fatimah, "Aku rasakan dinginnya kaki ayahku." Kata Siti Fatimah. Dan apa sabda Nabi kita Muhammad SAW, kalau bahasa kita, "Mau nggak kalian berdua aku ajari yang lebih baik daripada apa yang kalian minta?" Nabi mau bilang, "Bapak tidak punya jatah pembantu, Dok." Gitu. Cuman mau nggak kamu Bapak ajari yang lebih baik daripada yang kalian minta? Nabi menggunakan kalimat yang positif. Nabi dalam berkata kepada putrinya berhati-hati.
Jangan sampai mengecewakan, tapi juga harus realistis. Maka Nabi menggunakan kalimat optimis. Mau nggak kalian aku ajari sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian minta? Mau ya Rasulullah. Habis sholat baca subhanallah 33 kali. Ini ada beberapa riwayat yang ini ya. Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Nanti ada yang 34 macam-macam, tapi yang umumnya aja ya. Yang ke-100 lengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau versi Abi Dawud yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang versi Abi Dawud, yang versi Bukhari tak pakai yuhyi wa yumit. Nah, terus singkat kata singkat cerita, akhirnya baca itu kata Nabi SAW, nanti kalau mau tidur baca lagi itu. Nah, sejak itu Siti Fatimah tidak pernah capek lagi. Makanya obat capeknya ngurus keluarga atau supaya kita nggak gampang capek itu diantara zikirnya tadi itu. Bukan hanya minum yang ruso-ruso itu, tapi bagaimana kita zikir itu juga diantara zikir supaya kuat lahir batin kita adalah zikir seperti itu. Nah, ini diantara hal-hal yang bisa kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-harinya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak hanya menyayangi putrinya, tapi juga memuliakan putrinya. Bahkan Nabi itu hampir tiap malam ketok pintu Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah radhiyallahu anhuma. Fatimah, Ali bangun tahajud. Saat saya nunggu beberapa orang tua ketika akad nikah selesai menikahkan putrinya, dia ngomong ke menantunya laki-laki itu, mulai sekarang tanggung jawabku sebagai seorang ayah sudah berpindah kepadamu. Itu beberapa orang tua laki-laki betul-betul melepas putrinya tanpa diperhatikan lagi setelah itu, karena dianggap sudah suaminya semua. Saya sering bilang di mana-mana itu nggak Rasulullah banget. Itu nggak Rasulullah banget. Rasulullah Muhammad SAW walaupun putrinya sudah menikah dengan laki-laki yang sangat mulia, bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi Nabi tidak jarang, hampir tiap malam bahkan ketok pintu Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Fatimah, Ali bangun tahajud. Gak tuh mengatakan, lah urusannya bojone duduk urusanku, gak gitu. Allah jadi bahkan ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhum lahir, yang akikah siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman Nabi ikut campur rumah tangga anak tidak dalam konteks yang buruk, dalam konteks memang membantu dan meringankan dan mendidik. Menurut saya ada sebenarnya orang tua yang berkata begini, saya sudah selesai, sudah sukses saya. Kenapa? Karena anak-anak saya sudah pada nikah semua. Untuk anak perempuan yang masih dia merasa sudah baik-baik saja. Dan dia merasa tidak perlu lagi untuk mengkontrol anaknya. Bu, catat baik-baik, Bapak catat baik-baik. Tidak jarang seorang anak itu rusak justru setelah menikah. Tidak jarang anak itu justru rusak setelah menikah. Mbuh salah pilih bojo, mbuh salah pilih morotua, mbuh pengaruh ipar, mbuh circle baru yang kadang tidak baik. Makanya tetap orang tua harus memperhatikan dan mendoakan dan peduli kepada rumah tangga putrinya walaupun dia sudah bersuami. Walaupun pengertian peduli itu yang memudahkan ya, bukan dalam pengertian yang buruk konotasinya. Ya, karena waktu yang terbatas, katanya ada tanya jawab. Monggo kalau sama saya tanya, protes, marah boleh, silakan. Monggo. Silakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Monggo. Enggak bunyi. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan selawat tadi. Oke, Pak. Oke. Tapi mana yang lebih utama? Istighfar atau selawat? Kapan kita istighfar? Kapan kita selawat? Mohon penjelasannya. Bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat itu nilainya rahmat, ta'zim, maghfirah. Kan ada hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bunyinya gini. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat sekali akan Allah balas dengan 10 solawat. Pengertian 10 solawat itu Allah turunkan kepada orang itu pertama rahmat, yang kedua ta'zim, yang kedua maghfirah, ampunan. Berarti orang yang bersolawat dia mendapatkan ampunan Allah, kemuliaan dari Allah, pemuliaan dari Allah, dan rahmat dari Allah. Tapi di dalam istighfar nggak ada nilai solawat. Jadi kalau harus memilih, bersolawat lebih utama. Walaupun saya memandang zikir-zikir yang Nabi ajarkan itu merupakan bulatan ya, seperti bulatan yang semuanya mesti kita lakukan.
Nah, kalau Bapak nanya kalau misalnya harus memilih loh ya, maka tentu pilih sholawat. Nah, mengenai kapan kita mesti beristighfar, kapan kita mesti berselawat, itu soal rasa. Saya cara pribadi kadang ya lagi pengen beristighfar, kita beristighfar. Nah, tapi ada masa di mana kadang saya juga ingin bersolawat. Ini boleh tidak setuju ya, saya sekedar cerita, barangkali bisa dipakai inspirasi bagi yang mau. Saya kalau malam Pak, kan kadang pernah nggak ngalami mau zikir apa ya gitu ya. Itu saya berusaha kalau malam refleks saya sholawat pokoknya. Kalau siang begini ini refleks saya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu aja zikir saya yang refleks ya, kecuali pagi dan petang nanti sendiri mau tidur. Tapi kalau naik lagi ngendarai motor atau lagi di mobil atau di mana, itu kadang pengen zikir apa ya. Kan kadang orang kalau nggak punya refleks mikir opo yo, mikir. Saya alhamdulillah nggak usah mikir. Pokoknya kalau malam per maghrib sholawat saya banyakin. Kalau subuh ke sini sampai maghrib la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, jenengan monggo terserah, nggak harus sama dengan saya. Ngoten itu yang saya berusaha untuk saya reflekskan. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Oke, baik. Kepada Ibu, silahkan. Oh, ada lagi Bapak katanya. Bapak, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Nggih. Mengenai sholawat tadi, Ya. kan banyak sekali sholawat. Ada Betul. sholawat yang katanya berasal dari Rasulullah. Betul. Ada sholawat yang berasal dari orang-orang soleh. Terus Kalau kita ini kira-kira sholawat apa yang paling disukai oleh Allah, yang disenangi oleh Rasulullah, dan gampang kita Bagus. ucapkan Ustaz. Bagus, bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum Bagus. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau bersolawat yang betul-betul tidak ada khilaf di antara para ulama lah ya, semua muslimin pasti mengiyakan. Itu memang solawat Ibrahimiyah yang kalau kita di tahiyat akhir itu Allahumma, ini terserah ya mau pakai Sayyidina atau nggak pakai Sayyidina, nggak usah berantem gara-gara kata Sayyidina. Saya karena bermadzhab Syafi'i saya pakai Sayyidina. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Itu sholawat yang paling bagus. Itu ulama semua sepakat lah, nggak ada khilaf itu. Nah, kalau sholawat yang dirangkai oleh para ulama tidak bisa dipungkiri di kalangan kaum muslimin ada perbedaan. Cuman yang salah itu adalah ketika ada orang mengatakan begini, nggak boleh kita bersolawat kecuali yang dari Rasulullah aja, yang lain nggak boleh. Itu salah itu. Kenapa? Karena di masa Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad SAW sudah ada solawat yang Nabi tidak bikin, tapi sahabat yang bikin. Di antara tukang syairnya Nabi yang populer adalah Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Itu banyak itu memuji Nabi kita Muhammad dengan salawat-salawat yang Nabi tidak mengajarkan karena beliau tukang syair dan beliau tugasnya adalah membantah syairnya orang-orang jahiliyah yang menghina Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau Anda nanya ke saya, boleh nggak kita bisa bersalawat dengan salawat para ulama yang solihin lah misalnya? Saya jawab tidak ada masalah karena di masa Nabi sudah ada salawat-salawat itu. Nah, hanya memang saya tidak bisa pungkiri di antara kaum muslimin yes and no-nya ada misalnya, wallahu a'lam. Bisa aja kalau Bapak mau aman, mau steril, istilahnya nggak ada khilaf di antara para ulama, salawat Ibrahimiyah. Kalau salawat yang paling pendek, salawatnya malaikat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Itu salawatnya malaikat Jibril, paling pendek itu seperti itu. Kalau Ustaz biasanya apa? Saya pakai salawat barokah itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau pakai ada kata wabariknya itu namanya selawat barokah namanya. Saya kira itu wallahu a'lam. Itu yang sehari-hari ya. Kalau yang paling bagus ya tadi itu. Ngoten nggih Pak nggih? Nggih. Ibu masih ada waktu? Silakan. Ada saya nanya deh. Mas. Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi menyinggung mencontohkan tanggung jawab orang tua terhadap anak wanitanya yang sudah menikah. Ternyata masih ada tanggung jawab orang tua. Nah, saya tanyakan untuk contoh terhadap anak laki-laki, bagaimana yang sudah menikah, bagaimana tanggung jawab orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nabi itu kan karena putri ya, nggak punya putra beliau. Baik, kalau dalam fikih ini Pak, kalau dalam fikih ini ada rumus dalam fikih. Saya baca dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq misalnya di bab tentang nafkah.
Ini contoh dalam fikih ya, dalam bab tentang nafkah. Kalau anak tidak mampu sementara orang tua mampu, maka orang tua wajib menafkahi anak. Kalau anak mampu, orang tua tidak mampu, anak juga wajib menafkahi orang tua. Harus ada saling di situ itu. Jadi jangan pernah kita berkata begini, kan kamu udah nikah, tanggung jawab bapak udah selesai, nggak bisa begitu. Kalau di fikih itu tidak ada bekas anak istilahnya. Jadi walaupun dia anak kita laki-laki, kalau dia tidak mampu dan kita mampu, maka kita masih tetap wajib menafkahinya. Hanya mungkin bentuk nafkahnya jangan yang BLT ya, yang bantuan langsung telas itu. Nah, jadi jangan yang konsumtif, tapi kalau bisa yang produktif. Istilahnya jangan cuma dikasih ikannya, kasih juga kailnya. Jadi misalnya anak kita bisa apa nih? Oh, bisa usaha bengkel atau konveksi atau apa. Kita kasih dia modal sekali, kasih modal. Kok berhasil, alhamdulillah. Tapi maaf kan ada juga yang nggak berhasil toh. Kalau mau diulang 2 kali, itu di fikih diulang 2 kali. Kok ya sampai 3 kali betul. Kalau betul di fikih 3 kali. Kalau masih mau orang tuanya tapi 3 kali ngasih modal lagi. Kok masih bangkrut juga, itu namanya safih namanya. Safih itu orang yang tidak punya kecakapan dalam mengelola harta. Kalau orang Jawa bilang gak potongan soge. Nah, yang model begini ini ya udah kasih aja. Kenapa? Ya gimana? Ini anak kita. Gak ada pilihan. Tentu semampunya orang tua. Kalau orang tua nggak mampu, ya karena nggak mampu nggak ada kewajiban karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu seperti itu. Nah tentu sebisa mungkin dididik dan diarahkan juga. Apa ada ustadz yang model begitu? Ada. Saya pernah dapat pertanyaan dari jamaah saya, cuma kasusnya ini dia diuji oleh Allah punya adik laki-laki. Adik laki-laki yang punya penyakit muales itu. Jadi penyakitnya muales. Kata kakak-kakaknya, adik laki-laki itu, kata kakak-kakaknya, wes suruh nikah aja. Siapa tahu kalau dia nikah, dia nanti mau kerja. Ternyata begitu nikah masih mual saja. Akhirnya kata kakak-kakaknya suruh punya anak. Siapa tahu kalau punya anak dia mau kerja. Akhirnya punya anak, tetap aja muales itu. Akhirnya kakak-kakaknya sepakat, wes patungan sebulan bulan ya, patungan aja. Mau gimana lagi? Saudara mau gimana lagi? Ya sudah, kasih semampunya, dikasih patungan antar saudara-saudaranya. Untung masih patungan saudaranya. Kalau enggak kan wassalam itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kena penyakit muales itu. Ngaten gimana nggih? Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Langsung doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum, ya arhamar rahimin, ya wadud ya ghaffar, ya mujib da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samad walladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selesai sudah acara kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita tutup kajian di pagi siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu